Bis Wintron ini kami lakukan perakitan Mas di Indonesia tepatnya. Perjalanan kami tahun 2023 itu lebih awalnya fokus untuk pengembangan bis yang big bus dulu, yang sebenarnya untuk spek salah satu bis yang ada di ibu kota kan yang terpakai itu. Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Rahardian Prabowo selaku Corporate Secretary dari PT Wintron Orionis Indonesia. Terima kasih Pak Rahardian sudah menerima transku Pak untuk podcast Pak hari ini Pak. Ya, kalau gitu. Ya, terima kasih Mas sudah hadir di tempat kami di dalam bus ini sebenarnya. Podcast kita nggak nyangka sih bisa podcast di dalam bus akhirnya. Baik. Pak, menarik terkait profil dari Wintron. Sebelum mengulas dari line up produk dari Wintron sendiri, mungkin bisa kilas balik Pak profil singkat dari PT Wintron Orionis Indonesia Pak. Kalau dari PT Wintron sendiri tepatnya Mas, kami itu joint venture company antara Indonesia dengan Taiwan, di mana kepemilikan sahamnya mayoritas ada di kami di Indonesianya. Kenapa kami dengan pihak Taiwan ini? Karena kami pada saat perkenalan dan visit ke tempat mereka, kami melihat berapa potensi tentang pengembangan industri baterai di Indonesia. Tepatnya untuk kita bicara bis listrik, hingga akhirnya mereka pun juga ada pengalaman dalam mengembangkan bis listrik di beberapa negara, dan akhirnya kami sepakat untuk mendirikan joint venture company di Indonesia. Tepatnya ada di Wintron Orionis Indonesia, atau kita kenal dengan Bis Wintron. Bis Wintron ini kami lakukan perakitan Mas di Indonesia tepatnya. Jadi dari partner kami beberapa komponen itu kita datangkan, kemudian kita rakit di sini. Harapannya mengapa kita ambil perakitan di Indonesia agar kita bisa secara nyata menumbuhkan industri dalam negeri Mas. Kalau kita tidak merakit, kita nggak tahu tuh seluk-beluknya bagaimana. Nanti ketika misalnya ada sebuah pertanyaan atau apa dan teknis kan pasti ya kita nggak bicara jelek ya Mas ya, kita bicara namanya problem tuh ada. Tapi problem solving itu bisa tanggung sama tenaga-tenaga kita. Kurang lebih itu sih tentang Wintron itu Mas. Jadi persisnya Wintron ini sejak tahun berapa Pak? Wintron ini kita dirikan kurang lebih di sekitar tahun 2023 akhir. Sekitar 2023 akhir kita berdiri secara legal di Indonesia, dan tepatnya kita pun juga akhirnya mendapatkan NIK VIN number. Itu kan tentu persyaratan kita bagaimana industri manufaktur kalau udah dapat VIN number kan bisa homologasi selanjutnya jalan ya. Itu di sekitar bulan Juli lah kita mulai era-era komersial. Ini merupakan tahun kedua Pak artinya Pak? Tahun ketiga? Tahun kedua ya. Tahun kedua ya? Kurang lebih tahun kedua ya sebenarnya. Secara milestone sendiri seperti apa Pak dari awal berdiri Pak? Kalau secara milestone memang kami dulu di tahun, karena kita punya roadmap kita sudah susun, kita memang habiskan tahun pertama untuk riset dulu. Kenapa dengan riset? Kita harus berupaya untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada Mas. Tepatnya PP 55 yang jadi salah satu patokan kami. Salah satu kenapa kita harus mendesain bus, terus bagaimana sudut datang sudut pergi yang harus sekian derajat, itu kami juga upayakan. Jadi perjalanan kami tahun 2023 itu lebih awalnya fokus untuk pengembangan bis yang big bus dulu, yang sebenarnya untuk spek salah satu bis yang ada di ibu kota kan yang terpakai itu. Kami sudah kembangkan itu, dan mungkin dalam tahun ini kita akan coba uji coba perjalanan kami, terus kemudian dilanjut kami pun juga sudah mengembangkan juga waktu itu permintaan di salah satu operator untuk antar jemput karyawan. Sebenarnya kami dulu dia fokus di 12 meter, tapi karena permintaan yang ada di Indonesia tepatnya waktu itu Pak, kita perlu untuk antar jemput karyawan di salah satu pertambangan. Bisa nggak ya kita bikin bus yang ibaratnya bus yang memang buatan yang sesuai spek yang Indonesia kan jalan Indonesia kan. Saya turun tuh, akhirnya kita diskusi, tim riset engineering kita juga diskusi dengan timnya mereka, buatlah kita satu sasis medium bus.
anak-anak tuh desain, saya masih ngedesain sampai ngejar bagaimanapun, pokoknya ketemu desain rangka, terus kemudian kita diskusi dengan partner kami, dibentuklah frame itu, kita sebut Orionis 8NV itu, kita masih ingat frame itu dibuat, terus kemudian kita rakit lagi di sini, dan jadilah bis itu, tepatnya kurang lebih Gias deh tahun kemarin itu, kejadian itu. Jadi Orionis 8NV itu sudah bisa keluar. Berarti itu proyek pertama dari Wintron untuk di mining ya, Pak? Iya, kurang lebih untuk antar jemput shuttle service ya, untuk jemput karyawan ya. Jadi itu yang tantangan bagi kami, karena kami pun dulunya banyak pembelajaran. Kami ini kan sebenarnya bis kota, desain awalnya bis kota. Kami akhirnya belajar, oh ternyata kalau dipakai di di perkotaan perlu setting torsi lagi, kalkulasi lagi. Akhirnya teman-teman kemarin ya memang kalau memang sudah jalannya sudah akhirnya berhasil dengan torsi yang dibutuhkan. Memang perlu settingan lagi. Oke. Walaupun baru 2 tahun, secara progres bisnisnya menurut dari Pak Rahardian seperti apa di Wintron? Kalau dalam 2 tahun ini kita sudah bisa menghasilkan teman-teman di manufaktur, karena berprosesnya kami cukup cepat, yaitu adalah kita punya yang 12 bis yang big bus yang untuk versi BRT, terus tapi high deck, karena kebetulan tempo hari memang kita subjeknya memang untuk Jakarta. Terus kemudian medium busnya kami ada yang coach series, yang untuk jemput, yang sedang kita naiki ini yang BRT series, Mas. Ini yang kemarin kita sudah uji coba di kota Surabaya juga, uji coba untuk full retase dan di koridor kita juga sudah pernah masuk. Terus kemudian ini kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan kita akan jalan dengan Transjakarta, karena bis kita yang uji coba Transjakarta yang kurang lebih sama dengan bis ini, cuma ada pintu di belakang, Mas. Itu sudah kemarin kita sudah masuk ke pool mereka, tinggal kita ikuti registrasi dan selanjutnya kurang lebih begitu. Jadi ada berapa ya ibaratnya untuk modelnya ya. Terus kemudian kalau memang tidak ada halangan, akhir Agustus kita akan mulai start big bus dengan tipe coach series. Jadi kalau Mas lihat bis yang sebelah ini, kita akan lihat versi elektriknya. Itu kurang lebih akan kita bangun. Ya harapannya semua awal Desember sudah bisa kita nikmati. Artinya secara line up produk semua segmen mulai dari mikro, medium, big bus sudah bisa. Medium. Oh, mulai medium ya. Sudah bisa diproduksi oleh Wintron. Sudah mulai bisa diproduksi sama rekan-rekan. Kenapa untuk mikro ini belum tertarik? Mikro itu sebenarnya awalnya kita tertarik, Mas. Tetapi karena kita ingin focusing dulu seperti awal. Jadi focusing kita kan ingin bis dulu nih. Karena BRT tadi ya, Pak? BRT tadi yang lebih banyak banyak dipakai, dan bayangan kita sih bis BRT ini hampir semua kota akan memakai. Tetapi kalau kita dengan mikro itu nanti kita juga harus berhitung ulang lah berapa investasi yang harus diperlukan nantinya. Tapi dalam konteks BRT ini, mikro nih sebenarnya untuk feeder juga bisa, Pak? Sebenarnya itu yang terjadi di salah satu kota, tempatnya di Surabaya, tempat kita lahir. Jadi kita kebetulan Wintron ini berasal dari Surabaya. Ya memang di sana feedernya menggunakan merek tertentu yang kecil itu ya. Ada van, ada yang mini van-nya sebenarnya. Itu kemarin juga sempat ada permintaan, tetapi kita coba ingin fokus dulu di angkutan bisnya dulu. Dalam konteks Gias ini kan dari Wintron kan udah bekerja sama dengan karoseri Tantrum udah dari 2023, Pak ya. Benar. Nah, untuk di bis ini apa yang ditampilkan, Pak? Jadi gini, yang pasti adalah kalau kita bicara bis listrik, isu terbesarnya adalah GVW sebenarnya. Kenapa kita dengan Tantrum ini? Karena kita memiliki visi yang kurang lebih sama dalam pengembangan teknologi. Ya, jadi kita bermitra dengan Tantrum ini untuk mengembangkan bis ini. Ya cukup panjang, PR-nya panjang. Kami di engineering kami dan tim engineeringnya Tantrum, bagaimana kita mereduksi. Kita hampir setiap batch itu mencoba untuk mereduksi bobot kurang lebih hampir 200 kiloan. Karena tantangan kami riset bersama adalah bagaimana reduksi bis tepatnya ini.
Ya kita dengan tentrem. Body secara bis kan kita menggunakan stainless dan aluminium semua Oke. nih. Jadi memang benar-benar special treatment kalau kita bicara bis listrik kelasnya. Gitu. Oke, artinya secara mitra karoseri sejauh ini masih untuk tentrem Pak, atau open untuk karoseri lain? Kita fokus bekerjasama dengan tentrem untuk pengembangan ini. Karena supaya kita bisa berprogres. Oke, sasis harus bagaimana, struktur bagaimana ini dan bagaimana, itu semua kita sudah diskusikan memang sebenarnya. Oke. Pak, sebenarnya melihat segmen yang disasar Wintrons untuk BRT ini secara infrastruktur terutama untuk SPKLU di daerah itu seperti apa Pak? Melihat kondisi sekarang. Kalau kita bicara spesifik tentang BRT Mas ya, itu SPKLU kebanyakan memang berada di wilayahnya operator. Oke. Kalau misalnya kita mau pakai SPKLU yang di tengah jalan ataupun yang umum, ini memang tantangannya ya harus ketidakpastian Pak, atau ketersediaan juga? Ketersediaan sih tepatnya. Tapi kalau di tempat umum ya kita kan akan melihat Mas ya, populasi antara pengguna bis listrik dengan kendaraan, kita nggak usah ngomong bis listrik, kendaraan listrik aja. Kendaraan listrik aja itu kan juga kita harus lihat juga di kota itu apakah populasi besar, apakah pemerintah kotanya mau seperti itu. Tetapi memang kalau kita bicara bis listrik di luar Jakarta ya harusnya sih baiknya ya memang tersedia, tetapi minimal itu ada di poolnya masing-masing. Toh kalau kita bicara bis listrik sebenarnya kalau di jalur BRT itu kan ceritanya pool dengan rutenya mereka ini kan biasanya dekat ya, nggak mungkin poolnya bisa ya mungkin, tapi biasanya dekat ya, mereka kembali ke charging untuk di pool. Oke. Tapi umumnya untuk jarak tempuh bus listrik itu bisa sampai berapa kilo sih Pak? Kami dari hasil uji coba kemarin dengan pemerintah kota Surabaya, kami mencatat untuk bis medium ini di angka 1,6 km per kWh. 1,6, 1,7 di antara rentang itu. Artinya dengan kapasitas baterai tinggal dikalkulasikan saja. Bis ini menempuh kurang lebih di angka 80% penggunaan baterai, itu sekitar 150 sampai 160 kilo. Oke, dengan butuh waktu berapa Pak untuk pengisian daya Pak? Bis kami itu kurang lebih di angka 150 sampai 60 km. Kemarin kita menggunakan beberapa strategi pendekatan untuk menutup ritase kurang lebih di angka 220 sekian, 240 sekian itu. Kami membutuhkan waktu charging kurang lebih di angka 38 menit. Jadi tiga ritase jalan, kemudian kembali lagi ke pool. Kebetulan pool itu dekat dengan lokasi manufaktur kami. Jadi sebenarnya kalau bicara pool nanti identik dengan operator, enggak. Ya. Kita di APM-nya, jadi kembali ke tempat kami, charging 38 menit, berangkat, udah nutup untuk 3 ritase setelahnya. Oke. Pak, sebenarnya dari pemerintah provinsi di Indonesia sendiri punya goodwill nggak untuk transportasi massal khususnya di bus listrik Pak? Kalau kita bicara, sebenarnya kita nggak bicara bis listrik dulu ya. Kalau kita bicara transportasi massal, tentu ini mekanisme yang bisa dianggap subsidi tepat sasaran. Karena dirasakan banyak semua pihak sebenarnya. Nah, namun kalau kita melangkah ke antara bis listrik atau apa, ya mereka akhirnya berhitung tentang penggunaan anggaran. Tentu kita yakin sudah beberapa pemerintah kota yang menjajaki, kita saling berdiskusi sebenarnya. Cuma itu tadi, memang perlu waktu untuk beradaptasi. Bis solar itu kan bisa katakan satu kali penumpang tuh bisa sampai 40 sekian ataupun 30 lah ya Mas ya. Kalau kita bicara GVW, tapi kalau di bis listrik kan karena bobot saja, ini bisa menampung terpasang ya, kursi terpasang bisa sampai 20 kursi, jadi hampir 10 kursi hilang sebenarnya itu. Karena bobot, kalau kita bicara teknis lagi, sasisnya konvensional itu 2,7, 2,8 ton lah. Kita bicara bis listrik saja, sasisnya aja sudah 3,9 ton karena baterai. Nah, selisih itu kan hampir 1 ton. Kalau dikonversi penumpang itu kan
dibagi 60 kan hampir 20 penumpang. Itu sebenarnya. Ya, soal goodwill tadi, Pak. Goodwill tadi ya, kalau bilang pemerintah, ada beberapa pemerintah kota Mas yang sudah datang ke tempat kami ataupun kami berkunjung balik. Tim kami juga sudah survei memetakan dalam arti kalau kita bicara bis listrik, kita ngomong rata-rata saja ya, jarak tempuh BRT itu kan 220 sekitar segituan ya dalam sehari. Sedangkan bis listrik ini bukan dikira tidak mampu, karena kami jelajahnya kurang lebih di angka 150 km. Otomatis perlu strategi kayak penggunaan opportunity charging, itu skemanya dan bagaimana. Dan itulah alhamdulillah beberapa sudah mulai mengerti tentang hal itu. Karena dianggap, nak pakai solar saja langsung berangkat. Tetapi kalau kita hitung kenapa menggunakan solar, solarnya udah berapa sekarang, kita KWH listriknya sudah berapa ya. Terus lagi belum lagi isu tentang lingkungan itu juga. Nah, kalau kita bicara lagi pengalaman kita beberapa sering ketemu dengan pemerintah kota itu, kita menjelaskan ya memang bis listrik investasi terbesarnya hanya di baterai. Investasi terbesarnya itu yang kita jelaskan, sehingga perawatan baterai ini benar-benar yang cukup ya, harus dijaga. Salah satunya kita menggunakan charging, sekali lagi charging yang kita menghindari charging yang kita tidak bicara, kita nggak support fast charging, tetapi kita juga menyarankan untuk lebih baik mengatur timing waktu bekerjanya daripada kita memaksa menggunakan fast charging sehingga akhirnya yang dirugikan juga dari sisi customer. Itu sih, karena fast charging kan baterai itu kan semakin panas, lifetime juga nggak sebaik ketika kalau sudah yang normal charging sih sebenarnya. Oke, menyambung soal bobot kendaraan itu yang menjadi isu, sebenarnya yang menjadi concern regulasi itu apa sih, Pak? Jadi begini Mas, kalau kita bicara bus sedang ya, karena kita berada di atasnya bus sedang kami, itu kan regulasinya di angka jika lebih dari 6.000 sampai kurang lebih di batasannya di angka 8.000 ton, itu masuk di bus sedang. Oke. Kita hitung-hitung cepat saja, sasis untuk bis konvensional itu kurang lebih di angka 28 ton Mas. 2,8 ton, terus kemudian bodinya kita anggap aja per di angka 3,5 ton. Jadi kan total itu sudah ada di angka 2,7 bodi dia 5 ton sekian lah ya. Nah sisanya ini kan bisa menampung sampai 5 ton sekian, kurangi 8 ton kan berarti ada 3 tonan. Berarti kan bisa menampung kurang lebih, kita hitung cepat ya sekitar 40 penumpang di dalamnya. Nah tapi kalau kita bicara bis listrik, sasis tentu kami juga sudah berupaya yang paling ringan, tetapi berat baterai yang tidak bisa yang belum bisa akan kita masih develop. Sasis kami kurang lebih di angka 3,7 ton Mas. 3,7 ton. Kalau tadi ICE 2,7 kan udah selesai setahun tuh. Ditambah body 3 ton, sudah di 6,7. Tinggal 8 ton kurang 6,7 ya, itulah jumlah penumpang yang bisa kita setting di dalam bis. Meskipun tidak terkemungkinan namanya BRT ya. Kadang kan bicaranya full, tapi kalau namanya masyarakat yang maksa masuk saja sebenarnya. Karena kalau dibilang kekuatan bis kami ya kemarin sempat dicoba 35 orang masuk di dalam bis yang masih cukup. Berarti jalan tengah atau mensiasatinya gimana? Nah, ini kita tinggal menunggu arahan atau kebijakan yang akan dikeluarkan tentang giveaway elektrik ini apakah bisa mendapatkan diskresi. Ketika kita bicara bis listrik, ya kita bicaranya mungkin accept 20% atau tambah 10% atau tambah 20%. Itu sih Mas. Concern pemerintah sebenarnya dengan regulasi itu lebih cost safety-nya atau apa, Pak? Concern-nya mungkin yang kami dapat informasinya Pak ya, lebih banyak concern-nya sebenarnya ya hari ini kan isu odol. Odol, Ya odol ya, odol itu kan juga mengemukakan. Ya kalau kita melihat dari sisi pemerintah kan juga ya balik lagi tidak bisa ini yang sini bagaimana? Betul. Tinggal cari jalan tengahnya dulu. Sebenarnya itu. Plus nanti kita juga bicara klasifikasi jalan. Itu sih kaitannya, jadi sangat kompleks sebenarnya. Tapi kalau kita menunggu di peraturan itu nggak keluar ataupun apa ya, kita
bukan berarti harus diam ya, kita tetap jalan. Improve bagaimana misalnya ada bahan atau mekanisme tertentu yang kita akan reduce bobotnya tanpa mengurangi faktor safety ya Mas ya. Oke. Pak, untuk komponen TKDN-nya di semua bus listrik yang diproduksi Wintron seperti apa? Kalau kita bicara TKDN, kami sudah memiliki satu unit TKDN yang kami akan duplikasi, memang toh juga memang sasisnya sama, tetapi bodinya saja berbeda. Kalau kita bicara medium bus, kami sudah dapat TKDN kemarin di angka 40 sekian, 41,7, saya ingat ada 7-nya pada belakangnya, 40,7%-an. 41,7%-an, kurang lebih di situ TKDN yang kami dapatkan kemarin. Oke, dengan angka tersebut sudah cukup lah ya Pak? Cukup, sudah cukup, dan kami pun juga kalau memang roadmap pemerintah meminta hingga 60%, kami pun juga siap dengan industri baterainya tepatnya. Karena komitmen salah satu di joint venture agreement kami ya, industri baterainya akan kita coba. Kita bicara pack dulu ya, kita akan pack di sini. Oke, menarik soal baterai ini kan yang menjadi isu kan durability-nya Pak. Ya. Nah, yang disiapkan oleh Wintron sama Pak? Durability yang bagaimana dulu? Jadi umur pakainya seperti apa? Kalau masalah umur pakai atau apa itu relatif sih Mas. Jadi memang kalau kami, karena kami sudah uji coba dan memiliki data science, kami kalau dengan skema overnight charging ya, ibaratnya satu hari satu kali cas ya, itu kurang lebih kami hitung di angka 8 tahun masih 8 tahun? Masuk 8 tahun dengan skema sekali charging ya, bukan opportunity ya. Itu sih sebenarnya. Karena sebenarnya baterai cycle itu bisa kebaca kok masih. Belum lagi nanti bicaranya banyak hal yang harus kita diskusikan dengan customer. Sehingga kita juga sudut pandang customer kan tidak bisa kita samakan ya sebenarnya. Ada yang suka fast charging ya. Balik lagi ke fast charging ya, kita akan bicarakan dulu resikonya seperti apa. Pak, menarik terkait fitur ini kan sudah semua serba digital nih Pak. Apa yang disiapkan oleh Wintron nih? Sebenarnya kalau fitur termasuk dari sisi safety ya, safety kendaraan dan penumpang nih. Kalau yang pasti sisi safety memang ya seperti kayak misalnya kita bisa kontrol tuh Mas dari helpdesk kita tentang performa bis ini. Itu satu. Terus kedua, salah satunya lagi yang paling banyak yang mendapatkan insight dari teman-teman kemarin adalah kita siapkan fitur pemadam otomatis di daerah baterai sebenarnya. Terus kemudian lagi kita bicara fitur IoT-nya, ya sebenarnya data server semua itu. Termasuk faktor safety kayak pintu nggak bisa tutup ya nggak bisa jalan, ya seperti itu sebenarnya standar. Tapi kita lebih fokus di bagaimana kita menghasilkan sebuah efisiensi di angka tadi itu. Kita mendapatkan 1,7 km per kWh. Itu kami menggunakan saat uji coba kemarin. Tentu cara yang kami pakai sangat konvensional. Jadi sebenarnya kita bisa kontrol, bisa tarik data komputer. Tapi kita akan menggunakan cara konvensional, yaitu start dari full di foto dashboardnya, keliling-keliling. Kita hanya main foto yang ada di dashboard itu saja. Tinggal kita kurangi kalkulasi ya ketemu angka situ. Jadi kita sekarang lebih fokus memang efisiensinya bagaimana meningkatkan lagi sih Mas. Terakhir Pak Rahardian, untuk plan di sampai akhir tahun dan mungkin secara jangka panjang 5 tahun ke depan seperti apa untuk Wintron? Yang pasti kita akan coba ikut bermain di dalam dunia listrik, bis listrik di Indonesia. Tapi karena mengingat volumenya juga kita belum ngegas terlalu besar, karena kan volume di Indonesia kita bicara bis listrik kan mungkin ya sekitar 100 sampai 150 per tahun ya, dan itu pun juga pasti akan diisi dengan beberapa teman kita yang lainnya. Jadi kita lebih banyak fokus pada berpartisipasi dalam sebuah proyek, tetapi kita juga akan mengembangkan sisi bis manufaktur kita. Gitu sih. Jadi lebih ke teknologi efisiensinya sebenarnya kita akan kejar. Sukses untuk Wintron Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak.